Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa secara online, terutama bagi Bapak Ibu Saudara yang sebetulnya kita bersama-sama rindu doa boleh juga dilaksanakan secara onsite, tetapi dengan adanya banyak hal, pertimbangan-pertimbangan prokes, paling tidak Bapak Ibu Saudara boleh ikut berbagian bersama masih dengan hari ini. Nah, tema kita yang kita akan renungkan bersama bicara banyak tentang mengasihi, melayani, ku ingin lebih lagi. Nah, ini satu pujian yang juga kurang lebihnya sama membicarakan tentang kerinduan kita semua untuk terus melayani, mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita pujikan pujian ini. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, melayani dan mengasihi, melayani dan mengasihi. Kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami menyadari ya Tuhan, jikalau tidak ada Tuhan yang penuh kasih itu, maka kami tidak mampu mengasihi orang lain. Karena kasih-Mu yang tidak bersyarat itu menolong, memimpin, memelihara kasih kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk kemudian memiliki kasih yang tidak bersyarat juga. Tetapi acap kali ketika kami melayani sebagai bagian mengerjakan kasih itu, kami bisa saja jatuh bangun di sana. Kami masih memandang orang, kami masih memandang latar belakang. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami pada malam hari ini semakin diingatkan oleh bagian firman Tuhan, bahwasanya di dalam banyak hal kami harus mengerjakannya seturut dengan firman-Mu, seturut dengan pimpinan-Mu, seturut dengan hati-Mu, hati Bapa. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu banget bahwa gereja kita biasanya di bulan Mei dan mungkin 2 bulan ya selalu diadakan yang namanya bulan kasih ya. Nah, ada banyak hal sebetulnya yang diingatkan, bukan berarti bahwa kita hanya memberinya khusus di bulan itu saja, Saudara.
Tetapi kita diingatkan kembali sebetulnya apa sih yang kemudian dirindukan oleh Tuhan, apa sih yang kemudian diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani. Saya akan membacakan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua saja. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara menyimak tentang ayat 12 ini di ayat yang pertama, di sana disebutkan bahwa kita semua memiliki banyak saksi iman, ya. Saudara dan saya dikelilingi oleh banyak saksi iman yang menguatkan saudara, mendidik saudara. Nah, sekarang lanjutannya. Kira-kira demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, LAI itu memberikan judul di bagian perikop ini berkaitan dengan ketekunan saudara dan saya dituntut di dalam mengerjakan iman, di dalam banyak kesulitan hidup, ya. Nah, kita tahu bahwasanya harapan-harapan kita ketika kita meninggalkan tahun 2020 memasuki 2021, saudara pasti mengingat dengan baik harapannya waktu ini adalah waktu yang terbaik. Waktu ini adalah waktu yang lebih baik daripada yang lalu. Tetapi pada kenyataan dan pengalaman Bapak Ibu Saudara sehari-hari tidak lebih kurang sama dengan waktu di tahun 2020. Kesulitannya sama, halangannya sama, mungkin seasonnya saja yang berbeda. Nah, tetapi baikkah kita kemudian justru dari situ kemudian terbit di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, dan mungkin dalam pikiran kita, ya. Kalau hati itu mungkin penuh dengan perasaan, pikiran itu penuh dengan tindakan-tindakan logika dan logis kita. Nah, interaksi dua-duanya antara hati dan pikiran itu seringkali kemudian bertolak belakang. Hati kita kepingin kemudian tetap mempercayai ada Tuhan, tetapi di sisi logika kita sedang berbicara ini kesulitan gak selesai-selesai. Tuhan itu sebetulnya ada atau tidak. Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu muncul justru di kalangan orang-orang yang sudah sekian lama mengikut Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan di dalam Ibrani tadi dengan jelas mengatakan bahwa ketika engkau menghadapi banyak kesulitan, sesungguhnya Ibrani itu mengingatkan bahwa sebelum kamu juga ada banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama. Sebelum kamu juga ada banyak orang-orang yang kemudian berjuang bersama di dalam hidup mereka masing-masing di eranya, di zamannya, dengan terus bergumul dengan iman dan keyakinannya, dan mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan iman sampai dengan akhir mereka mempercayai ada Allah. Nah, lalu kemudian Yesus disinggung dengan jelas di ayat yang kedua ini dikatakan begini, Yesus itu mengabaikan semuanya. Jadi perhatikan, artinya penulis Ibrani itu sedang mengatakan kepada saudara dan saya, kalau engkau sedang mempertimbangkan dengan situasi kondisi yang seperti ini susahnya, saudara mulai berbicara kepada Tuhan, saya tak koma dulu dah. Saya mau berhenti sejenak dah. Saya mulai undur sejenak lah dari pelayanan. Saya mau fokus dulu dah kepada bisnis saya yang sudah mulai ancur-ancuran. Atau saudara mulai kehilangan orientasi dan fokus, lalu kemudian online ibadah juga nggak ikut, onsite apalagi, saudara kemudian sudah mulai terbiasa dengan semuanya seakan-akan autopilot hidup ini. Nah, berkaitan dengan itu semua sebagai orang percaya dikendaki dinasihatkan di Ibrani, harusnya kita tidak pernah gentar terhadap apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Harusnya kita tetap melihat ada orang-orang yang sama seperti Anda dan saya yang juga pernah mengalami kesulitan di dalam zamannya dan eranya dulu. Yang kemudian mereka dikatakan sebagai pahlawan-pahlawan iman yang banyak jumlahnya itu seperti awan yang mengelilingi kita, saudara.
Kalau kita ngomong kita sedang berjuang sendirian, itu nggak fair, saudara. Ada banyak orang di sekeliling saudara yang juga tengah berjuang dengan hidupnya, yang tengah berjuang dengan imannya. Jadi kalau kita melihat bahwa diri kita ini terlalu dipandang sebagai orang yang kurang beruntung, sial dalam tanda kutip, saudara, mari cabut pikiran-pikiran itu. Dan kemudian kita melihat apa sebetulnya yang diyakini oleh Tuhan. Nah, di dalam situasi seperti itu, Tuhan itu tidak menginginkan setiap saudara itu kemudian vakum, pasif, terima apa adanya, atau bahkan kemudian tidak melakukan apa-apa. Bahkan dikatakan di ayat yang kedua itu justru kita itu ditantang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Melakukan apa? Melakukan untuk kemudian tetap melayani, tetap mengasihi, bukan hanya kepada diri kita sendiri saja. Karena kalau kita ngomong tentang mengasihi, Tuhan seringkali katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, perhatikan. Lalu relasinya ke diri sendiri. Kalau ngomong tentang kasihilah Allah, maka relasinya adalah dengan sepenuh hatimu, dengan segenap akal budimu. Lalu kemudian kalau kita ngomong tentang mengasihi sesama, seperti dirimu sendiri. Seolah-olah Tuhan mau bilang kepada saudara dan saya bahwa Tuhan itu sebetulnya menginginkan setiap kita, baik inner life kita atau outer life kita itu sama. Kita harus kemudian bergerak, berderap bersama. Jangan apa yang di hati dan apa yang kita lakukan beda. Jangan ada yang di pikiran beda, hati dan kemudian tindakan juga beda. Tetapi biarlah ini menjadi satu kesatuan. Sehingga kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus itu dikatakan mengabaikan semuanya itu tekun ganti memikul salib. Saudara, ada banyak hal-hal yang kita harus kemudian benturkan dengan salib itu. Gak bisa tidak Bapak Ibu Saudara kalau kita membicarakan tentang penderitaan, salib itu contoh yang nyata. Kalau saudara berkata bahwa saya ini nasibnya jelek, lalu ngomong tentang Tuhan Yesus yang kemudian lahir hanya untuk mati, Anda terus berpikir apa tentang dia? Saudara, mari kita membicarakan hal ini dari hati ke hati supaya nanti di tahun 2021 ini kita lebih prepare, bukan prepare secara pikiran saja tetapi hati kita juga diserahkan kepada Tuhan sehingga pengaruh-pengaruh yang kemudian mempengaruhi hati itu biasanya mempengaruhi apa yang kita lakukan, maka itu yang harus kita kerjakan dan lakukan. Nah, kalau membicarakan tentang melayani yang dikehendaki oleh Tuhan, situasi sulit kamu harus melayani, situasi sulit kamu harus mengasihi. Lalu apa sih sebetulnya yang dimaui oleh Tuhan? Jadi kalau kita membicarakan di sini, Tuhan katakan, marilah kerjakan pelayananmu, marilah kemudian lakukan kasihmu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Jadi kalau kita membicarakan tentang apa yang selalu kita kerjakan, kita itu enak mengerjakan kalau kemudian kita itu mengerjakannya untuk orang-orang yang kita cintai. Saudara perhatikan para suami bekerja keras untuk menghidupi, memberikan nafkah yang cukup bagi anak-anak dan bagi istrinya. Begitu juga kalau kemudian akhirnya di dalam satu keluarga itu suami istri harus bekerja, maka sesungguhnya yang menuntun mereka bekerja itu tidak lain tidak bukan adalah karena dia menginginkan untuk melakukan yang terbaik buat anak-anaknya, buat orang-orang yang dikasihinya. Ketika dia misalnya istri harus bekerja, itu kemudian terbitnya adalah melihat ada suami yang kerja keras tapi tetap saja pendapatan kurang, lalu kemudian istri itu mengambil peran, menolong untuk mengerjakannya, dikomunikasikan. Saudara lihat ini, ada kerangka yang jelas bahwasanya ketika kemudian membicarakan kita melakukannya untuk orang yang dikasihi itu pasti dengan sepenuh hati. Ya, pasti dengan sepenuh hati saudara, benar, gak asal-asalan.
Ya, jadi kalau ada seorang bapak atau seorang ibu yang kepingin bekerja melakukan segala sesuatunya untuk anaknya, pasti dia melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Nah, begitu juga kalau kita memperhatikan pelayanan kita, di sini dikatakan di Ibrani bahwa segala bentuk pelayanan kita kalau ditujukan kepada Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan do I best gitu loh, saudara. Melakukannya dengan yang terbaik dari aku mau berikan, aku mau lakukan. Jadi kalau sepanjang hidup kita terus berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kamu bekerja tidak untuk dapat gaji saja, tetapi untuk kemudian memuliakan Tuhan. Maka sebetulnya di dalam banyak kerja karyamu itu semua betul-betul memuliakan nama Tuhan. Ketika kemudian saudara yang seringkali ditunjuk sebagai panitia, sebagai pengurus inti, panitia juga panitia yang sangat inti, lalu kemudian karena pergeseran waktu, terus kemudian juga ada rotasi, ada perputaran, sekali-kali saudara itu kemudian ditunjuk untuk mengerjakan bagian-bagian yang kurang, yang dianggap itu terlalu kecil, setialah di sana saudara. Karena apapun yang kita kerjakan kalau itu semuanya dengan mata tertuju kepada Tuhan, semuanya menjadi sangat excellent. Kita harus excellent di dalam banyak penderitaan. Jadi kalau penderitaan itu mengurangi fokus, saudara salah. Kalau penderitaan itu mengurangi niat saudara untuk melayani, saudara salah. Karena justru di sana Tuhan katakan, ketika engkau menderita, fokusmu hanya kepada Tuhan, penderitaanmu itu akan menjadi ringan. Tuhan katakan, kuk yang engkau pakai, kuk yang ada padamu itu menjadi ringan dan enak. Saudara senang ya kalau kemudian kita melihat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana menderita. Yes. Kita tahu dengan pasti dengan adanya banyak korban COVID, banyak beberapa di antara mungkin jemaat ada yang kemudian juga terkena, lalu kemudian membutuhkan golongan darah yang kemudian didapat dari orang-orang yang pernah kena COVID. Saudara kemudian menunjukkan diri, atau saudara ketika ada orang yang kemudian kena sakit terminal, lalu mereka membutuhkan darah, saudara memberikan, itu sesuatu yang excellent. Saudara harus melakukannya dengan hati yang terarah dan tertuju kepada Tuhan. Lalu kemudian kalau saudara perhatikan di tengah-tengah banyak penderitaan, orang-orang gak bisa makan dengan sebaik yang dulu ketika sebelum ada COVID karena pengeluaran, pemasukan masih bisa oke. Tapi sekarang ini ada kita mendengar saudara kita susah makan, ada kita mendengar saudara kita gak bisa makan dengan enak. Kenapa enggak sih? Kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Kita memberikan apa yang bisa kita kerjakan untuk mereka. Saudara jangan pernah menahan semuanya hanya karena situasi sulit. Tapi mari sebagaimana bulan saluran kasih, kita memberinya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada orang yang kita bantu, tetapi tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan katakan jikalau engkau melakukannya untuk salah satu di antara mereka, orang yang gak punya itu, maka engkau melakukannya untuk aku. Nice kan ayat itu? Itu sesuatu yang indah kan? Itu sesuatu yang betul-betul mengingatkan kepada saudara, Tuhan itu berada di mana mata Tuhan melihat segala sesuatunya, maka Tuhanlah yang menilai, bukan manusia yang menilai. Saudara, mungkin yang kita beri itu cuma mungkin sejumlah kecil dari harta, atau dari perhatian kita, atau dari bentuknya apapun juga. Tetapi hal yang kecil kalau terbit dari pemahaman yang benar, bahwa aku melakukannya untuk Tuhan, itu betul-betul dipandang mulia oleh Tuhan. Saudara yang kepingin lebih mengasihi, melayani lebih, saudara jangan pernah merasa bahwa saya ini sekarang terbatas Pak, keadaan sulit Pak, saya hanya bisa memberi sekian, saya gak bisa lebih. Jangan pernah dikerdilkan dengan pikiran-pikiran itu.
Karena apapun yang kamu perbuat, kalau kamu melakukannya untuk Tuhan, maka itu betul-betul dipandang mulia oleh Tuhan. Saudara, apa yang membuat saudara sekarang ini menjadi enggan untuk melakukannya? Enggak ada. Kuncinya cuma satu. Mata, hati saudara, pikiran saudara, tujukanlah kepada Tuhan. Maka akan ada banyak mujizat yang terjadi ketika saudara melayani dan mengasihi orang lain. Lakukan saudara, dari hal-hal yang sederhana. Berikan perhatian saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepada Tuhan. Ada banyak hal-hal yang memang seringkali kami merasa canggung Tuhan. Ketika kami kemudian memberikan perhatian sedikit, kami merasa saya rasanya terlalu sedikit memberi, gak layak memberi, atau bahkan saudara merasa kecil karena saudara gak bisa memberikan seperti yang dahulu, maka saudara kemudian tidak jadi melakukannya. Ampuni ya Tuhan setiap kami jikalau kami kemudian menganulir ataupun kemudian kami tidak lagi membuka tangan kami untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Di bulan saluran kasih ini, di penghujung daripada Rabu di bulan Mei ini, Tuhan kami diingatkan, kami harusnya lebih dan semakin lebih melayani Tuhan. Takaran Tuhan bukan karena besar kecilnya, takaran Tuhan adalah hanya karena mata, pikiran, hati kami tertuju kepadamu, melakukannya dengan yang terbaik. Tuhan ampuni kami, biarlah kami mampu mengerjakannya dengan sepenuh hati kami. Kami mengingat ya Tuhan untuk banyak rekan-rekan kami yang sekarang ini tetap harus menahan banyak penderitaan. Pakai kami ya Tuhan untuk jadi berkat bagi mereka. Kami mendengar ada banyak orang tertimpa bencana alam, kami juga kemudian harusnya untuk semakin terus dipakai oleh Tuhan mengerjakan bagian-bagian kami. Dan Tuhan kami mau menyerahkan juga untuk setiap kami jemaat GKA Sion, berkati Tuhan setiap kami. Dan biarlah Tuhan pakai kami lebih heran lagi. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sebentar lagi di belakang atau nanti di tayangan Bapak Ibu Saudara ada beberapa pokok doa. Nah Bapak Ibu Saudara dikehendaki untuk membawa pokok-pokok doa itu di dalam doa-doa syafaat pribadi Bapak Ibu Saudara di rumah. Kalau saudara merasa terlalu cepat tayangan itu, saudara bisa pause dan kemudian saudara play again, saudara lanjutkan dengan pokok doa yang lain. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah doa dan terima kasih juga untuk syafaat-syafaat yang Bapak Ibu Saudara naikkan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.